Halo guys, perkenalkan nama saya Adiatma Maulana, mahasiswa Fisika UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini saya magang di PDAM Surasembada yang di Ngagel. Ini adalah lingkungan tempat saya magang di PDAM Ngagel. Tampak sangat rindang dan sangat teduh karena banyak pohon yang menutupi. Kemudian itu ada tank yang sedang berhenti. Ini adalah reservoir yang digunakan untuk menyimpan air. Lalu ini saya sedang makan siang, makan roti bakar. Setelah saya makan, saya langsung masuk ke ruang instrumentasi. Ya seperti ini ruang instrumentasi. Ada Pak Budi dan juga ada Pak Muklas. Ini saya sedang menunggu kerjaan. Kemudian ini ada tugas yaitu untuk menyambungkan sensor. Kemudian dibaca ke sistem SCADA yang nanti digunakan untuk melihat apakah ada kerusakan dalam sistem distribusi air. Setelah itu dikirim, nanti habis ini akan membuka sistem SCADA. Kemudian ini saya dapat tugas untuk menyambungkan kabelan ke router TP-Link Moda yang nanti akan disambungkan PLC, kemudian ke router, kemudian akan ditampilkan ke SCADA. Lagi mengecek tegangan di PLC apakah rusak ataupun tidak. Ini kondisi di sekitar PDAM Karangpilang. Ini air nanti akan difiltrasi, lalu kemudian masuk ke lab untuk pengecekan apakah sesuai dengan SOP yang ada di PDAM. Kemudian ini ada di PDAM Made untuk mengecek tegangan blower dan juga ingin memasang router, karena pas waktu dicek di SCADA itu yang di PDAM Made mengalami penurunan grafis sehingga harus melakukan pengecekan. Kemudian untuk penggantian LAN atau router ini karena router yang lama sudah rusak, dan ini saya lagi ada di bagian belakang PDAM Made, dan ini tampak depan PDAM Made sekelilingnya. Setelah semuanya selesai, saya balik ke Ngagel untuk melakukan tugas selanjutnya. Jadi selama saya magang di PDAM Surasembada yang ada di Ngagel, saya belajar tentang sistem SCADA. Setelah itu saya membaca Arduino ESP826 dan menampilkannya di SCADA. Alat dan bahan yang digunakan yaitu Arduino ESP826, kemudian ada kabel USB, kemudian laptop. Untuk prosedur yang pertama itu membuka web akses SCADA, lalu memilih SAS komposer dan menyambungkan ESP dengan kabel USB. Kemudian yang kedua yaitu memilih project yang akan ditampilkan angkanya dari sensor. Yang ketiga yaitu di bagian kiri atas layout project, dipilih huruf A untuk memberi nama sensor apa yang akan dibaca. Untuk langkah yang keempat yaitu mengarahkan teks ke sebelah elemen yang akan ditampilkan angkanya. Yang selanjutnya yaitu dipilih teks di menu sebelah kanan. Setelah itu dipilih kolom konten, lalu ditekan source dan dipilih web access. Kemudian mengisi kolom yang ada, dan yang terakhir yaitu jika sudah ada icon play dapat ditekan. Untuk tugas yang selanjutnya yaitu pemasangan PLC di ruang distribusi PDAM Karangpilang. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada 3, yaitu PLC, kemudian kabel USB, dan yang terakhir yaitu laptop. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama itu membuka panel box, kemudian yang kedua itu mengambil PLC yang lama dan melepas soket kabelan, yang ketiga itu memasang dan menyesuaikan PLC yang baru dan menyambungkan dengan kabelan, kemudian menyambungkan PLC ke laptop dengan kabel USB untuk mengcoding program di PLC. Kemudian langkah yang kelima yaitu memilih proyek yang sudah dibuat. Jika semua sudah dibuat, maka lanjut untuk melakukan setting, lalu menekan tombol run untuk menguji apakah coding yang telah dibuat berhasil dijalankan. Dan yang terakhir yaitu jika program di setting sudah terbaca secara online dan real time, maka pemrograman PLC sudah berhasil. Kemudian pada saat saya magang ada kegiatan itu safety briefing. Maksudnya adalah untuk mengecek panel kontrol dengan vendor yang berada di atas pipa. Apakah perlu penggantian alat ataupun tidak. Dikarenakan pembuatan RTU dari pihak vendor, maka PDAM sebagai pengawas mengecek komponen dari panel kontrol di atas pipa yang terdiri dari panel surya yang berfungsi untuk mensuplai daya yang digunakan untuk mengoperasikan RTU yang ada di dalam box panel. Tujuannya adalah pihak PDAM bisa melakukan monitoring dan controlling dari jarak jauh. Dari pihak PDAM sudah meletakkan kurang lebih 412 panel kontrol di Surabaya.
selanjutnya yaitu belajar tentang pressure gauge bersama Mas Ferry yang berguna untuk mengecek tekanan air apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada di PDAM. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.